Aku kira aku bakalan ngajarin dia banyak hal, tapi ternyata dia yang ngajarin aku banyak hal. Jangan cepat berlalu, ku ingin kita tetap begini. Jangan cepet gede dong. Apa? Soalnya mama sayangnya cepet-cepet besar. Oke, jadi dari pipi lagi deh. Komedian Po Alpa resmi melaporkan sahabatnya ke pihak berwajib. Diketahui sebelumnya Po Alpa mengaku ditipu oleh sahabatnya hingga merugi miliaran rupiah. Dikutip dari YouTube Investigasi, Jumat kemarin, ia sebut sang sahabat tidak memiliki itikat baik padanya. Pemilik nama asli Nina Carolina atau yang dikenal sebagai Po Alpa menuturkan sejak ia membuat laporan ke polisian, sahabatnya tidak sekaligus menghubunginya. Atas hal tersebut, ia menuding sahabatnya itu menantang dirinya yang sedang melakukan upaya hukum mencari keadilan. Komedian 35 tahun itu menyebut tidak ada itikat baik dari sahabatnya untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan, maka ia pun dengan tegas menempuh upaya hukum. Aktor Jeffrey Nicole kembali ke dunia seni peran, di mana dia membintangi film Ali Topan. Dalam karakternya, Jeffrey Nicole cepat beradaptasi. Selain itu, aktor 24 tahun ini mengatakan jika dia dan karakter Ali Topan ini memiliki kesamaan. Tak hanya itu, Jeffrey juga mengakui memiliki sifat suka berkelahi. Hal itu sama dengan karakter Ali Topan di film. Namun meski ada kesamaan, karakter ini tidak lantas membuat Jeffrey tenang, sebab memerankan karakter Ali Topan juga beban baginya. Dia khawatir tidak bisa menjadi ikonik seperti karakter Ali Topan yang sebelumnya. Zaskia Adiameka menjadi salah satu artis yang sukses terjun ke dunia bisnis. Istri Hanung Bramantyo ini sudah melakoni usaha di bidang fashion selama 10 tahun. Ibu 5 anak itu menceritakan momen dirinya sebagai pengusaha harus berjuang saat pandemi, di mana semua toko offline diharuskan tutup karena lonjakan kasus yang sangat tinggi. Di momen itu, lanjut Zaskia, dia dan timnya tidak memiliki banyak waktu untuk berpikir harus melakukan apa, namun yang dia lakukan adalah melihat perubahan dan tren. Zaskia mengatakan sebagai seorang pebisnis harus adaptif dan melihat setiap perubahan tren yang ada. Penyanyi dangdut Cupi Cupita kembali memanjakan penggemar dengan merilis lagu terbaru berjudul Goyang Gesek. Lagu ciptaan Mas Pri dan Om Pik itu dirilis oleh Cupi Cupita melalui label musik Day Records. Goyang Gesek bercerita tentang seorang biduan yang kerap menghibur banyak penggemar. Meski lihat seksi dan menggoda, sang biduan punya batasan dengan penggemar yang kerap bersikap nakal. Ia mengaku senang bisa kerjasama dengan musik Day Records. Saat mendapat tawaran untuk menyanyikan Goyang Gesek, dia langsung mengiyakan. Dia tertarik dengan lagu yang dibalut dengan pos musik dan sentuhan hip-hop. Aldila Jelita menggugat cerai suaminya Indra Bekti. Kabar itu dibenarkan oleh kuasa hukum Aldila, Milano Lubis. Milano mengatakan bahwa kliennya telah memasakkan gugatan cerai tersebut ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dia mengaku baru dihubungi perihal tersebut pada Jumat kemarin. Dia pun sempat menanyakan sebelumnya kenapa keinginan Dila untuk bercerai dengan Indra Bekti. Menurutnya, Dila sudah mantap berpisah dengan suaminya itu. Belakangan, rumah tangga pembawa acara ini memang diterpa isu kurang sedap. Pasalnya, pasangan ini dirumorkan akan bercerai. Isu tidak sedap itu berawal dari unggahan Aldila Jelita di Instagram yang seakan mengisyaratkan perpisahan.
Uya-Kuya. Hal tersebut diungkap oleh mantan vokalis Killing Me Inside tersebut dalam sebuah podcastnya. Onat, begitu sapaan akrabnya, berterus terang ketika ditanya oleh Egi Hao siapa sosok artis yang tidak disukainya. Dengan lantang Onat menjawab Uya-Kuya. Adapun alasannya, dia tidak begitu menyukai lantaran kerap pamer di media sosial dan bukan termasuk tipenya. Ada momen kocak selama proses syuting jatuh cinta seperti di film-film yang dibintangi Ringgo Agus Rahman dan Nirina Zubir. Salah satunya saat Nirina meminta suami Sabay Dieter Norcek itu untuk merapikan giginya. Bukan tanpa sebab, istri Ernest Coklat itu meminta. Gue termasuk orang yang pernah sering banget deh ditanyain, Mbak Nirina artis tapi kok nggak kelihatan kayak artis sih? Nggak pakai baju yang ada tulisan-tulisan. Lah gue ngekos. Apa dipikir gue punya kosan wah? Padahal bukan. Alhamdulillah. Gue nggak ada di mana-mana yang maksudnya bawa gitu. Tapi gue tuh, gue nggak tahu kan betapanya gue bahagia. Kemewahan gue adalah gue bersama. Syakir Daulay akhirnya memberikan klarifikasi usai dituding sebagai anak durhaka setelah berkembang liar pemberitaan mengenai keluarganya di luar sana. Bahkan ia dituding tidak pernah pulang selama 2 tahun belakangan ini, seperti diungkapkan oleh ayahnya M. Hasan Daulay. Ia menyebut selama ini dia kerja keras demi keluarga sehingga terkesan tidak selalu pulang ke rumah. Namun pria 21 tahun ini menegaskan jika komunikasinya tidak serta-merta putus begitu saja. Ia juga meminta maaf kepada seluruh guru-gurunya, para habaib, ustadz sejauh ini yang telah mengajarkan banyak hal melalui ilmu keagamaan. Namun sayangnya mereka pun terbawa-bawa akibat pemberitaan mengenai rumah tangga keluarganya. Lebih lanjut, ia mengatakan tidaklah mungkin jika dirinya berjuang sejauh ini tanpa Zendaya tampil memukau di karpet merah penghargaan NAACP Image Award ke-54 di California, dan tentu saja dia tidak mengecewakan dalam hal pilihan gayanya. Bintang Euphoria itu menggandeng penata gaya Lau Roach dalam pengerjaan ulang tema vintage dengan gaun couture. Penyanyi aktris ini mengenakan 2 tampilan vintage yang sama mencoloknya. Pertama, dia menyapa penggemar dengan gaun couture Versace koleksi musim semi musim panas 2022. Lalu gaun hitam strapless ini menampilkan korset cutaway pinggul berlebihan dan rok terstruktur dengan kelihatan hijau limau di seluruh seperti dilansir Harper's Bazaar hari Minggu kemarin. Wendy Walters mengaku saat ini mengalami beberapa perubahan dalam hidupnya usai bercerai dari Reza Arab. Dia mengaku merasa dirinya jauh lebih bahagia dibandingkan kala menjadi istri sang YouTuber itu. Hal yang membuatnya bahagia ternyata sesimpel bertemu dengan teman-teman yang lain. Perempuan berdarah Tionghoa ini juga merasa beruntung karena memiliki circle pertemanan yang membuatnya berkembang dan sangat mendukungnya. Ketika kumpul bersama, mereka juga bukan tipikal orang yang hobi membahas keburukan orang lain. Jadi setiap kita nongkrong juga hal-hal yang kita omongin semua produktif.